Hai, Mams and Bunda. Apa kabar? Sehat ya? Nah, Mams and Bunda yang sedang hamil ya, apakah pernah mengalami sering buang air kecil? Ya, sebenarnya itu adalah hal yang biasa. Namun, jangan juga diabaikan ya hal tersebut. Yuk, kita bahas hal itu bersama saya. Infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kemih yang kita singkat dengan ISK itu pada ibu hamil adalah kondisi di mana terjadi infeksi bakteri atau masuknya kuman-kuman ya pada saluran kemih atau saluran kencing, tractus urinarius pada bahasa medisnya, yang mencangkup daerah depan misalnya uretra, kemudian masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian masuk lagi ke ureter, dan akhirnya bakteri tersebut bersemayam di ginjal. Nah, ISK merupakan istilah masalah yang cukup umum pada kehamilan karena perubahan anatomi dan fisiologi tubuh ibu yang membuat saluran kemihnya lebih rentan terhadap infeksi. Bunda, jenis-jenis ISK itu pada ibu hamil mungkin terlalu medis ya untuk kita bicarakan karena ini merupakan suatu penyakit yang bahasa kedokteran ya. Tapi Mams juga sebaiknya harus sedikit banyak mengetahui hal tersebut. Yang pertama misalnya adalah asimptomatik bakteriuria. Asimptomatik artinya adalah tidak bergejala, tidak menimbulkan gejala. Adanya bakteri di dalam kencing ya tanpa menimbulkan gejala kepada ibu hamil tersebut. Itu artinya ya sangat umum dan perlu diobati karena bisa berkembang menjadi infeksi yang lebih serius. Yang kedua misalnya sistitis. Sistitis itu adalah infeksi di kandung kemih atau di vesika urinaria, namanya sistitis. Infeksi yang terbatas di daerah kandung kemih atau di VU atau vesika urinaria ya. Gejalanya lebih jelas dan bisa menyebabkan tidak nyaman, gunanya sering pipis dan terasa perih. Kemudian pyelonefritis atau infeksi pada ginjal. Nah, ini sudah naik kuman-kumannya atau bakterinya ke atas ke bagian ginjal. Infeksi yang serius dan kronis sudah lama ya, menyebar masuk ke dalam ginjal yang bisa membahayakan kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya sehingga harus segera ditangani. Nah, sekarang apa sih penyebab ISK pada ibu hamil? Adanya perubahan hormonal ya, hormon progesteron itu menyebabkan relaksasi ya, tidak berkontraksi ya, melemas dari otot-otot saluran kencing sehingga memperlambat jalannya aliran urin yang situ menyebabkan mudahnya pertumbuhan bakteri. Kemudian rahim yang membesar itu menekan ureter di belakangnya ya, dan kandung kencing yang di depan ditekan oleh rahim yang membesar sehingga mempersulit pengosongan kandung kemih sepenuhnya. Perubahan pH urin juga mempengaruhi selama kehamilan, dapat meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri pada kandung kencing. Bakteri yang umum terjadi sebagai penyebab ISK adalah Escherichia coli atau E. coli yang biasanya berasal dari area bagian anus yang bisa naik ke vesika urinaria atau ke kandung kemih. Nah, sekarang apa sih gejala-gejala ISK yang umumnya terjadi pada ibu hamil? Nah,
ada tadi ya, misalnya pada sistitis, sering buang air kecil ya, nyeri atau sensasinya terbakar atau perih saat buang air kecil, urinnya keruh, ya, tidak jernih, berbau menyengat, berbau amoniak, dan biasanya ada berdarah, nyeri di perut bagian bawah. Nah, kemudian pada pyelonephritis tadi, pada ginjalnya sudah demam pasien atau ibu hamil tersebut, demam dan menggigil, nyeri pinggang atau punggung di area ginjal di belakang ya, mual dan muntah, dan rasa sakit saat buang air kecil. Nah, bahayanya bagaimana ISK pada ibu hamil? Jika tidak ditangani dengan baik, ya, ISK dapat menyebabkan keguguran, ya, kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah atau BPLR, infeksi ginjal yang berat atau pyelonephritis, preeklamsia juga bisa, infeksi menyebar ke daerah melalui darah ke seluruh tubuh yang kita sebut dengan sepsis. Jadi infeksi menyebar melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh kita kenal dengan sepsis. Ya, penanganannya bagaimana ya? Biasanya dokter-dokter yang menangani itu perlu antibiotik ya. Antibiotiknya juga yang aman untuk ibu hamil, dipilih-pilih yang mana yang aman untuk kehamilan. Biasanya diberikan setelah hasil urin atau kulturnya itu positif terkena bakteri tersebut. Perlu pengawasan dokter untuk memastikan infeksi benar-benar sudah sembuh. Pengobatannya tidak boleh ditunda berlama-lama karena akan menjadi berat penyakit infeksi saluran kemih. Nah, bahkan jika nggak ada gejala tapi sudah ditemukan tadi yang kita sebut dengan asimptomatik bakteri uri, adanya bakteri dalam urin tapi tidak ada gejala pada ibu tersebut, nah itu juga harus diobati dengan segera. Nah, sekarang sebaiknya kita melakukan pencegahan ISK pada ibu hamil. Minum cukup air, sering minum ya, 8-10 gelas sehari, tidak menahan buang-buang air kecil sehingga tidak menyebabkan bakterinya semakin tertahan untuk keluar ya, menjaga kebersihan area genital, buang air kecilnya setelah berhubungan intim ya, gunakan pakaian dalam berbahan katun dan tidak terlalu ketat. Pemeriksaan urin secara rutin selama kontrol kehamilan. Nah, demikianlah Moms and Bunda pembahasan tentang infeksi saluran kemih yang sering dialami pada ibu hamil. Semoga bermanfaat informasi ini. Salam Moms and Bunda.